Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan. Kali ini akan diambilkan dari 1 Petrus atau 2 Petrus pasal 1. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 11. Dan kita akan baca ayat-ayat yang luar biasa ini. Sambil membaca, satu tema yang perlu kita ingat, yaitu kita hendak memikirkan mengenai kehidupan yang berhasil. Kehidupan yang berhasil maksudnya bukan hanya berhasil di dunia ini saja, tetapi juga berhasil dalam kehidupan yang akan datang. Mari kita baca bersama-sama 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan seterusnya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ayat-ayat yang baru kita baca ini jelas memberikan roadmap, peta jalan bagi kita sementara kita hidup di dalam dunia ini, dan bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini dengan berhasil. Dilanjutkan keberhasilan itu dalam kehidupan yang akan datang yang disebutkan di sini, di dalam kerajaan kekal, kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ini adalah perjalanan hidup kita semua. Perjalanan hidup kita sementara di dunia ini menuju kepada dunia yang akan datang. Dari mana kita mulainya? Ayat-ayat ini jelas. Dikatakan bahwa Allah menganugerahkan kuasa ilahi kepada kita, supaya olehnya, dengan kuasa ilahi itu, kita bisa hidup saleh. Dan gambaran dari hidup saleh itu akan dirinci dalam ayat-ayat berikutnya. Jadi mari kita perhatikan. Yang pertama, semua dimulai dari anugerah Allah. Anugerah itu adalah pemberian yang Tuhan berikan kepada kita
yang sebetulnya kita tidak layak menerimanya. Sekalipun demikian, dari kasih-Nya Allah menganugerahkan kepada kita pemberian yang luar biasa. Yang disebutkan di sini yaitu kuasa ilahi-Nya. Anugerah Allah memberikan kepada kita kuasa ilahi-Nya, sehingga dengan kuasa ilahi itu kita bisa menjalani kehidupan yang saleh. Perhatikanlah, semua dimulai dari anugerah Tuhan yang memberikan kepada kita kuasa ilahi untuk menjalani kehidupan yang saleh. Dengan kata lain, untuk hidup saleh, kita tidak bisa dengan kuasa kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu kuasa ilahi, kuasa dari Tuhan. Dan kuasa Tuhan itu diberikannya berdasarkan anugerah. Terbuka untuk siapa saja. Semua orang boleh menerimanya, asal dia percaya. Asal dia mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Lalu bagaimana rincian dari kehidupan yang saleh? Digambarkan di dalam ayat-ayat tadi. Yang pertama yaitu, hendaknya kamu menambah kepada imanmu. Jadi dengan iman kita menerima anugerah Allah. Dengan iman kita menerima kuasa ilahi-Nya. Dengan iman kita menjalankan kehidupan yang saleh. Agar engkau menambah kepada imanmu kebajikan. Berbuat baik. Berbuat baik. Setiap hari berbuat baik. Dan kepada kebajikan tambahilah pengetahuan. Sehingga berbuat baik kita itu tidak sembrono, tidak sembarangan, tidak asal-asalan. Tetapi dengan pengetahuan, dengan akal sehat, dengan kecerdasan, kita berbuat baik. Ada kalanya kita berbuat baik kepada orang, tetapi kemudian salah ditanggapi oleh orang itu, sehingga dia bergantung kepada kita. Perbuatan baik itu menciptakan ketergantungan, sehingga menjadi tidak baik. Iman ditambah dengan perbuatan baik atau kebajikan. Kebajikan ditambah dengan pengetahuan, supaya tidak sampai membuat orang jadi bergantung kepada kita. Pengetahuan ditambah dengan penguasaan diri. Firman Tuhan katakan bahwa kalau seorang itu punya pengetahuan yang tinggi, biasanya hatinya juga tinggi. Tinggi hati alias sombong. Kepada pengetahuan ditambahkan penguasaan diri, pengendalian diri, agar tidak sombong tadi. Kepada penguasaan diri ditambah dengan ketekunan, tetap melakukan apa yang kita rasa baik sesuai dengan kehendak Tuhan, kita terus lakukan itu. Kepada ketekunan ditambah kesalehan. Tadi kita bicara mengenai hidup saleh. Oleh kuasa Tuhan, oleh anugerah Tuhan, dengan iman kita menjalankan kehidupan yang saleh. Yang tadi sudah kita baca tahap-tahapannya. Tetapi kehidupan yang saleh itu perlu dilanjutkan dengan kasih kepada saudara-saudara. Kasih kepada orang-orang yang seiman dengan kita. Kasih kepada keluarga-keluarga kita yang kita kenal. Dan selanjutnya dalam lingkaran yang lebih luas, kasih kepada semua orang. Ini adalah langkah-langkah atau perincian yang diberikan oleh firman Tuhan, yang memberikan kepada kita gambaran dari kehidupan yang saleh. Lakukanlah itu. Perhatikanlah bahwa
kita menerima anugerah Tuhan. Kita tidak perlu berbuat apa-apa untuk menerima anugerah itu. Kita hanya percaya saja kita menerima anugerahnya, yaitu yang dalam ayat tadi disebut kodrat ilahi, kuasa ilahi. Kuasa ilahi kita terima. Dan kuasa ilahi ini memungkinkan kita untuk hidup saleh. Ada sedikit hal yang kita belum singgung, bahwa kehidupan saleh itu sesuai dengan kodrat, natur, hakikat yang ilahi, kodrat ilahi. Jadi hidup saleh bukan dalam pengertian pada tataran kemanusiaan, tetapi hidup saleh pada tataran ilahi. Yang seperti Tuhan, sifat-sifatnya kita tiru, kita teladani. Sudah tentu tidak bisa sempurna, tetapi kita punya pegangan, kita punya gambaran, kita punya idealisme, sehingga kita tidak seperti layang-layang putus ke sana kemari, tapi kita punya pegangan dalam hidup ini. Dikatakan tadi bahwa apabila kita melakukan hal ini, maka terbukalah jalan yang lapang. Anugerah Tuhan berlimpah-limpah diberikan kepada kita, supaya kita bisa menjalani kehidupan yang saleh sampai masuk ke dalam kerajaan yang kekal, kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Tadi saya katakan bahwa untuk menerima anugerah kita tidak perlu berbuat apa-apa. Kita tidak bisa membeli apa-apa, membeli anugerah dengan sesuatu. Kita tidak bisa. Kita hanya terima dengan iman. Tetapi kemudian dengan iman yang kita miliki, kita melangkah, kita membangun, kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjalani kehidupan yang saleh. Kita ukur diri kita sendiri. Sejak kita percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, beriman kepadanya, seberapa jauh iman kita itu sudah melangkah dalam tahapan-tahapan yang disebutkan ini tadi. Iman ditambah dengan kebajikan, kebajikan ditambah dengan pengetahuan, pengetahuan dengan penguasaan diri, dan seterusnya. Ujungnya yaitu kasih kepada semua orang. Kita periksa diri, dan di mana kekurangan kita datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, berikan anugerah-Mu supaya saya bisa menjalani kehidupan saleh yang berkenan kepada Tuhan. God bless you.